sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, debat Capres Perdana 2024 telah selesai digelar dan telah melahirkan berbagai macam problema dan dilematika. Di antaranya mencuat ke permukaan dengan tidak adanya etika. Artinya pencalonan salah seorang calon wakil presiden melanggar etika. Ketika melanggar etika berarti ada sebuah rekayasa, dan ketika ada sebuah rekayasa maka ternyata ada kebohongan-kebohongan yang terjadi. Kita lihat ketika Bapak Anies Rashid Baswedan bertanya, bagaimana perasaan Bapak ketika calon wakil Bapak dicalonkan melanggar etika, dan yang bersangkutan ternyata ternganga tidak bisa menjawab. Lantas apa yang terjadi saudara sekalian? Berbahaya. Kenapa demikian? Apabila sesuatu proses dimulai dengan tidak ada etika, maka apabila pasangan tersebut memenangkan kontes calon presiden nantinya, 5 tahun ke depan akan lahir hukum-hukum yang tidak beretika. Kenapa demikian? Karena setiap satu kebohongan akan melahirkan beribu-ribu kebohongan untuk menutup satu kebohongan. Kita memulai sesuatu dengan tidak etika, tidak beretika, nantinya akan melahirkan beribu-ribu produk hukum, beribu-ribu permasalahan yang tidak beretika untuk menutup sebuah bobrok yang tidak beretika. Maka itulah saudara sekalian, apa yang terjadi selama ini tentunya masyarakat Indonesia yang menilai sendiri. Tetapi apabila memang calon tersebut terpilih, apa boleh buat? Karena yang menginginkannya adalah rakyat Indonesia. Apabila rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang lahir dari sebuah produk hukum yang tidak beretika, pemimpin yang lahir dari sebuah produk hukum yang penuh rekayasa dan kebohongan, maka rakyat Indonesia akan merasakan juga beribu-ribu pelanggaran etika ke depannya. Itu terserah mau pilih atau tidak. Kita di sini tidak keberatan tentang siapa yang terpilih, hanya menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran etika. Karena pelanggaran etika tersebut tidak boleh tidak memang sudah terjadi. Kenapa kita katakan sudah terjadi? Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut melanggar etika, dan ketua hakim Mahkamah Konstitusi dipecat oleh MK. Kalau tidak dipecat oleh MK tentunya tidak melanggar etika. Kenapa MK memecat ketua MK? Karena memang melanggar etika. Itulah saudara sekalian yang dapat kita simpulkan dari debat Capres kali ini, problema dan dilema tentang pelanggaran etika yang sudah terjadi selama ini. Tapi kita tidak keberatan secara personal kalau terpilih, silakan, karena rakyat Indonesia yang memilih. Tetapi kita juga harus tahu nantinya, jangan memprotes ke sana kemari apabila sudah terpilih, karena memang prosesnya sudah kita ketahui. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.